Udah kan, Lis? Udah apa? Ada apa? Aku mulai terus nih atau kayak mana? Ya, mulai aja. Ya, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pengampu Mata Kuliah Semantik, Ibu Prima Nusifera, SPD MPD. Yang kedua, saya ingin berterima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang ingin masuk dan gabung untuk presentasi kelompok kami, kelompok 4, yaitu tentang makna leksikal. Di sini saya Aliska Roza Syafrina sebagai moderator, ada rekan saya Dara Aulia, Depa Maulida, dan Kak Rizka. Oke, langsung saja ke pemateri pertama. Saya persilakan kepada rekan saya. Baik, pengertian makna leksikal. Makna leksikal adalah makna dasar yang dimiliki sebuah kata secara mandiri sesuai dengan entry yang terdapat di dalam kamus atau leksikon menurut Kisworo and Hart Division 2020. Istilah leksikal berasal dari kata leksem yang berarti satuan terkecil dalam kosakata atau perbendaharaan kata. Suatu bahasa menurut Chair and Mulyastuti 2014. Makna leksikal tidak berubah walaupun kata tersebut mengalami perubahan bentuk akibat imbuhan atau afiksasi atau proses gramatikal lainnya. Contoh, kata meja memiliki makna leksikal perabotan yang memiliki permukaan datar dan satu atau lebih kaki. Digunakan untuk makan, menulis, bekerja, dan sebagainya. Makna leksikal ini tidak berubah walaupun kata meja digunakan dalam kalimat yang berbeda seperti saya makan di meja, dia menulis di meja, atau dia bekerja di meja. Makna leksikal berdasarkan pendapat beberapa ahli. Menurut John Loynes tahun 1977, makna leksikal adalah makna asli suatu kata yang tidak dipengaruhi konteks. Contoh, buku sama dengan benda untuk dibaca. Dalam buku The Meaning of Meaning, menurut C.K. Ogden dan Richard tahun 1923, makna leksikal adalah makna dalam kamus dan makna referensial adalah makna sesuai konteks. Contoh, dia kepala sekolah. Leksikal kepala sama dengan bagian tubuh, referensialnya pemimpin sekolah. Sementara itu, Stephen Ullman tahun 1962 tidak secara langsung mendefinisikan makna leksikal, tetapi membedakan antara makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif merujuk pada makna sebenarnya suatu kata yang sejalan dengan konsep makna leksikal, sedangkan makna konotatif merupakan makna tambahan atau kias. Contoh, dia bintang kelas. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Ciri-ciri makna leksikal. Yang pertama itu mandiri dan tetap. Mana kata tidak berubah walaupun digunakan dalam kalimat berbeda. Contohnya seperti meja tetap berarti perabotan untuk menulis atau makan. Yang kedua itu ada pondasi kosakata, yaitu adalah menjadi dasar dalam memahami kata, kalimat, dan teks. Contohnya seperti memahami kata rumah, makan, meja, membantu memahami kalimat. Yang ketiga, bersumber dari kamus. Mana leksikal dapat ditemukan dalam kamus. Contoh, buku adalah buku kumpulan kertas berjilid berisi tulisan atau gambar. Yang keempat, makna melekat pada kata, yaitu tidak berubah meskipun mengalami perubahan bentuk atau imbuhan. Contohnya makan, makanlah, memakan, tetap bermakna kegiatan makan. Yang kelima, membedakan makna kata, yaitu membantu membedakan kata yang mirip seperti contoh masak atau waktu dan masak adonan. Next, selanjutnya jenis-jenis makna leksikal.
Makna leksika tidak hanya berupa arti dasar kata, tapi juga beberapa jenis yang membantu kita memahami kata dengan lebih jelas. Yang pertama itu denotatif dan konatif. Denotatif mana asli sesuai dengan kamus. Contohnya meja, tempat untuk menulis atau makan. Yang kedua, konotatif mana tambahan berkaitan dengan perasaan atau nilai tertentu. Nilai tertentu, perasaan. Contohnya meja bisa memberi kesan kemewahan atau kesederhanaan. Yang kedua, sinonim, perasaan makna kata yang memiliki arti yang sama atau mirip. Contoh, besar, agung, raksasa. Yang ketiga, antonim, itu adalah lawan makna, yaitu kata yang memiliki arti berlawanan. Contohnya panas dan dingin. Yang keempat, imponim dan impenim. Imponim adalah makna khusus, contoh mawar atau jenis bunga. Yang kedua, impenim adalah itu makna umum, contohnya bunga atau mencakup mawar. Yang kelima, homofon dan homograf. Homofon adalah bunyi yang sama, arti berbeda. Contoh, masa waktu, masa atau jualan, masa atau jumlah. Yang kedua, homograf adalah tulisan sama, arti berbeda. Contoh, bisa atau dapat, bisa atau racun. Penjelasan dari jenis-jenis makna leksika adalah makna leksika itu ternyata ada beberapa jenis. Misalnya ada makna asli dan makna tambahan. Ada juga kata yang mirip artinya berlawanan sampai kata yang sama tapi artinya berbeda. Ini membantu kita kata dalam bahasa. Selanjutnya dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah contoh makna leksikal. Seperti yang dijelaskan bahwa adalah makna asli suatu yang tidak berubah walaupun digunakan dalam kalimat berbeda. Contoh, yang pertama kata kursi bertempat duduk. Pun dalam berbagai kalimat seperti di kursi dari itu serta membeli kursi baru. Hal ini menunjukkan bahwa kata kursi memiliki makna yang tetap yaitu tempat duduk. Contoh lain yaitu sayuran adalah makanan yang berasal dari tumbuhan, mainan adalah benda yang digunakan untuk bermain, serta buku adalah kumpulan kertas yang berisi tulisan atau gambar. Semua kata tersebut memiliki makna asli yang tidak berubah. Pada contoh di atas, kata kursi artinya tempat duduk. Kita bisa lihat bahwa walaupun dipakai di kalimat yang berbeda, seperti dia duduk di kursi atau saya membeli kursi baru, arti kursi tetap sama. Jadi, dari situ kita tahu bahwa makna leksikal itu adalah makna yang tetap. Contoh lain juga sama, seperti sayuran, mainan, dan buku. Semuanya punya arti asli yang tidak berubah. Baik, selanjutnya akan ditarik kesimpulan oleh teman saya. Nah, jadi kesimpulan presentasi kami kali ini adalah makna leksikal merupakan makna dasar yang dimiliki oleh suatu kata secara mandiri. Nah, makna ini bersikap tetap dan tidak berkalimat atau mengalami perubahan bentuk melalui proses gramatikal. Makna leksikal menjadi dasar dalam memahami bahasa karena melekat langsung pada kata dan membantu dalam membedakan makna antar kata. Selain itu, makna leksikal juga memiliki beberapa jenis seperti denotatif, konotatif, sinonim, antonim, hiponim, hipernim, serta homofon dan homograf yang memperkaya pemahaman terhadap penggunaan bahasa. Dengan memahami makna leksikal, seseorang dapat lebih mudah untuk memahami arti kata secara tepat dan menggunakannya dengan benar dalam komunikasi. Baik, untuk presentasi kami kali ini, apakah dari teman-teman sekalian ada memberikan pertanyaan untuk 2 orang?
Baik, Selur, apakah ada lagi? Baik, sepertinya tidak ada. Hanya, oh, dua. Ada dia Maswa. Baik, silakan kepada Nur Hidayah. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Sebelumnya saya Nurda Agustina dari kelompok 1 ingin bertanya, apa dan mengapa disebut sebagai kami? Nanti eh, untuk pertanyaannya taruh aja di kolom komentar ya, atau obrolannya. Baik, Rizka. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Hadi Maswa dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok berapa? Kan tadi lupa. Kami kelompok 4. Kepada kelompok 4. Apa yang terjadi jika seseorang tidak memahami makna leksikal dengan baik? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hadiati. Tolong semuanya memberikan kami waktu untuk pertanyaan teman-teman sekalian. Depa udah direkam lagi nggak? Baik, pertanyaan teman-teman sekalian. Pertama, pertanyaan Nur bakalan Baik, terima kasih kepada Nur Hidayah Agustina atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Berdasarkan pertanyaan tentang definisi makna leksikal dan alasan disebut sebagai makna kamus, yaitu dapat dijelaskan bahwa makna leksikal adalah makna dasar atau makna asli di sebuah kata yang belum dipengaruhi oleh konteks atau situasi. Makna ini sering disebut sebagai makna kamus karena sesuai dengan arti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu arti umum yang berlaku secara luas. Kepada penanya, apakah jawabannya dapat diterima? Dapat diterima dan terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Nur. Selanjutnya saya bakalan menjawab pertanyaan dari Hadiati Maswa, yang mana pertanyaannya, apa yang terjadi jika seseorang tidak memahami makna leksikal dengan baik? Nah, jika seseorang tidak memahami makna leksikal dengan baik, maka dia bakalan mudah terjadi salah paham dalam komunikasi. Dia juga bakalan sulit memahami bacaan dan atau materi, sering salah menggunakan kata, bahkan dia sulit menyampaikan ide dengan jelas. Intinya, jikalau kita tidak memahami makna leksikal dengan baik, komunikasi jadi kurang efektif. Bagaimana Hadiah Maswa, apakah penjelasannya dapat diterima? Jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, mungkin demikian presentasi kami kali ini. Saya, Skarosa Syafrina, dan Dara Aulia, Deva Maulida, dan Kariska mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian sudah mau mendengarkan presentasi kami kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah